Oke, kita menginjak pada bab kedua, itu bab taubat. Qolal ulama, berkata ulama, at-taubatu wajibatun. Jadi taubat itu wajib. Min kulli dzambin, dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu baina abdi wa baina Allah taala, apabila maksiat yang dilakukan itu hanya hablum minallah, berkaitan antara manusia dengan Allah Ta'ala, la yata'allaku bihaqqi adamiyin, tidak terkait dengan hak adami, hak kemanusiaan, falaha salah satu surutin, ahaduha, salah satunya, satu, ayyukli'ah anil maksiati, mencabut sampai seakar-akarnya dari maksiat. Jadi azam yang benar untuk tidak melakukan maksiat itu. Wasani ayandama ala fi'liha. Yang kedua, getuni, menyesal, ya, karena pernah melakukan itu. Wasalisu ayazima alla yauda ilaiha abadan. Dan yang ketiga itu azam, tidak melakukan dosa itu lagi seumur hidup selama-lamanya. Fa'in fugida ahadus salasati lam yasihu taubatuh. Kalau syarat ketiga itu tidak ada salah satunya, maka tobatnya tidak sah. Wa in kanatil ma'syatu yata'allaqu bi adamyin, dan apabila maksiat yang dilakukan itu berkaitan dengan hakul adami, fasurtuha arba'atun, maka syaratnya itu 4. Hadis salasa, yang 3 ini sudah ada, ini ditambah 1 apa? Wa ayyabro'a min haqqi sahibiha, maka harus membebaskan dulu dari hak orang yang disalahi. Fa in kanatil malu aw nahwihi raddahu ilahi. Jadi kalau kesalahan itu antara manusia, maka hak orang itu harus diselesaikan dulu. Kalau misalnya utang duit, ya harus dibayar, ya. Kalau utang duit atau semisalnya, utang duit atau semisalnya ya apa ya utang pulsa, ya utang apa ya, itu kalau mau ditobati ya dibayar dulu, kan gitu. Atau nuwun sewu kalau pernah apa jenis gosop, ya gosop itu kan haram itu ya. Terus pernah apa ono duit keleleran, daripada dicukuk wong tak cukup dhisik ae ya. Itu harus dibayar dulu, baru kemudian ditobati. Wa in kanat hatta qadfin, apabila kesalahan itu dalam bentuk tuduhan, ya. Jadi wong gak nyolong dituduh nyolong, wong dak zina dituduh zina, ya, kan gitu. Wa nahwahu, dan sepadane makannau minhu. Nah, maka tuduhan itu harus cabut dulu. Au tolabah afwah, atau minta dimaafkan. Wa in kana ghibatan istahallahu minha. Kalau kesalahan itu dalam bentuk hibah, inilah yang paling berat hibah itu, kan gitu. Kalau kesalahan itu dalam bentuk hibah, maka dia harus minta halal kepada orangnya. Jadi kalau kita tuh pernah ghibah, kita harus minta dihalalkan. Ini pelajaran, kan gitu ya. Nah, makanya al-ghibah itu asadu minal ghina. Jadi hibah itu lebih bahaya daripada zina, kan gitu. Wa yajibu an yatuba an min jami'il dzunub, wajib orang itu untuk bertobat dari semua dosa. Wa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu idda ahlil haqqi min dzalika dzambi wa baqiya 'alal baqi. Jadi wajib orang-orang itu bertobat dari seluruh dosa. Kalau ditobati sebagian saja, sebagian ulama itu sudah termasuk sah. Ada sebagian ulama lagi belum termasuk sah.
Jadi kalau di ajaran Romo Yasrori ya, Qadiriyah Naqsabandi Al-Utsmaniyah, itu kalau kita mau zikir ya, itu pasti membaca istighfar dulu ya. Kalau mau zikir yang jahri itu berhenti sejenak, itu wukuf qalbi, itu membaca istighfar. Astagfirullah al-azim min kulli dzambi wa atubu ilaihi astaghfirullah al-ghafurur rahim itu. Jadi kalau yang jahar astaghfirullah rabbi min kulli dzambi wa atubu ilaihi. Min kulli dzambin disebutkan di situ. Nah, itu boleh saja diterapkan di dalam kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain kan gitu. Nah, jadi kita ittiba ya, mengikuti apa yang diajarkan di dalam toreko itu. Kenapa kok kita mau zikir itu harus bertobat dulu, wajib bertobat dulu? Karena itu dosa-dosa itu menutupi hati seperti jadi hijab, sehingga seseorang itu ya tidak bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kepada kalian yang membaca yang menghafal ke Al-Qur'an itu ya gitu, jadi dosa ini kedudukannya di perasaan ya. Kalian membaca Al-Qur'an, menghafalkan itu sedang bekerja dengan akal, bukan dengan pikiran ya. Orang punya akal, punya pikiran. Lah, dosa ini hawanya itu menjadi mendung menutupi akal ya. Jadi fokus saja sulit untuk fokus saja. Apalagi gak barbar ya. Ini tantangan ini yang harus kita sikapi. Maka dengan pengajian-pengajian ini yang penting kita membahas diri kita sendiri saja. Supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat, menjadi amal soleh yang sekali waktu nanti kalau kebetulan kita sedang sulit, kita bisa jadikan wasilah tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti biasanya sebelum melanjutkan pada bab hadisnya, terlebih dahulu disampaikan Al-Qur'annya. Bab kedua ini bab taubat ya. Tadi diterangkan bahwa taubat itu wajib. Nah, ini dasarnya di Al-Qur'an ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ya. Ini di sini ada wa tubu, perintah tobat, terus ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang percaya, yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya barangkali kamu bisa menjadi orang yang menang. Falaha itu menang dalam pertempuran. Gitu ya. Kalau ditanyakan kenapa kita harus tobat? Karena kita semuanya manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Gitu ya. Yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, yang disadari atau yang tidak disadari. Kenapa kita bisa tobat? Karena kita merasa berdosa, punya dosa. Kalau ditanyakan kenapa kita tidak pernah bertobat? Karena kita sombong. Kita merasa baik. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita merasa mulia. Karena kita punya ilmu, kemudian kita sombong. Kita merasa kita punya hafalan Quran, kemudian kita merasa punya amalan Quran. Sombong. Orang yang sombong itu tidak bisa bertobat. Jadi makanya orang yang bisa tobat itu adalah orang yang merasa berdosa terus menerus. Makanya taubat ini dilakukan terus menerus. Karena sak melek motok itu loh, menungso itu salah. Makanya kita itu kalau kita itu kurang tobate ya berarti dikhawatirkan kita ini malah termasuk orang yang sombong. Jadi orang-orang yang bisa tobat itu disebut di sini adalah orang beriman. Tanpa iman kita tidak bisa bertobat, kan gitu. Apa yang diimani untuk bertobat? Iman, kita percaya bahwa kita punya salah. Kan? Iman, kita percaya bahwa kalau kita mau bertobat itu nukafir angkum sayyiatikum, dihapus kesalahanmu.
dilebokno swarga kan itu. Kenapa disebutkan tuflihun? Karena untuk ini kita butuh perjuangan, kita butuh perang untuk ini. Karena kita banyak lupanya, banyak kesalahannya, mahalul khoto wal nisyan manusia itu. Makanya oleh guru-guru toreko diajarkan, jadi setiap mau zikir itu pasti itu wukuf qalbi membaca itu. Itu kita terapkan di dalam kita mau sholat, kita di dalam kita mau ngaji, kan gitu ya. Diterapkan gitu. Jadi ditobati dulu supaya apa? Akal pikiran kita jadi fresh, jadi tidak ada hijab, sehingga begitu kita membaca itu nyantol. Amin Allahumma amin ya. Kan seperti gitu. So posisi nggak kepingin kan gitu. Nyantol, terus lancar ya. Masya Allah kan gitu nih. Orang-orang yang ngapal Quran itu kan Masya Allah kan ya. Meskipun niatnya itu sudah jauh lebih baik daripada perbuatannya, karena seumur hidup ya dia harus jaga Qurannya seperti itu. Makanya kebanyakan orang yang ngapal Quran itu ya saking mulianya. Padahal yang mulia itu kan hatinya ya. Itu jasadnya itu tidak disentuh oleh binatang tanah. Sungkan binatang tanah untuk menyentuh itu. Ayat kedua. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, ya. Jadi orang tobat itu dapat pengampunan Allah. Lah di sini kita dianjurkan wasari'u, bersegeralah. Ila maghfiratin min rabbikum, dari pengampunan kepada pengampunan Tuhanmu, wa jannah, dan kepada surga. Ini mengandung suatu maksud ya, bahwa pintu surga itu maghfiratam mir rabbikum, pengampunan Tuhanmu, pintu surga itu kan gitu. Berarti kita harus selalu bertobat kepada Allah ya. Berarti kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain, karena sekedar kalian itu punya hafalan Quran kemudian merasa punya kelas sendiri, itu hati-hati. Orang yang sombong itu karena punya kelebihan, dia bangga dengan kelebihannya sehingga dia tidak mau merendah kan itu. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memahami masalah ini, bahwa ketika maghfiratam mir rabbikum itu ditaruh di depannya, wajannah itu di belakangnya, berarti maghfiratam mir rabbikum itu pintu masuk surga ya. Ardhus samawati wal ardu, yang luasnya langit dan bumi, tidak terbatas. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Orang yang bertakwa itu apa? Kan gitu. Walladzina idza fa'alu fahisyatan. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika berbuat fahisyah, berbuat kekejian. Di antara fahisyah itu ya tadi menuduh orang mencuri, menuduh orang berzina, ya termasuk ghibah tadi kan gitu. Dosa kecil itu tergantung siapa yang dihadapi, bukan tergantung kecilnya, besarnya dosa. Nek sing dihadapi Gusti Allah kecil dari besar. Nah, kamu salah sedikit nak nguni Jokowi ya langsung diciduk kan seperti gitu. Kenapa? Presiden kan seperti itu. Apalagi salam ya Gusti Allah ya, naudzubillah min dzalik. Padahal kita tidak bisa lepas dari kesalahan itu. Walladzina jafa'alu fahisyatan, orang-orang yang ketika berbuat fahisyah, audalamu anfusahum, kemudian atau menganiaya dirinya sendiri, zakarullah, ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, maka memohon ampun atas dosa-dosanya. Jadi orang yang bertakwa itu dosanya itu menjadikan ingat kepada Allah. Orang yang berbuat dosa tapi dosanya itu menjadikan ingat kepada Allah, itu lebih baik daripada orang berbuat kebaikan, daripada orang beribadah, daripada orang baca Al-Quran ya, tapi menjadi lupa kepada Allah. Kenapa dosa ini jarang bisa kita hindari? Jarang kan gitu.
Makanya ojo rumongso gak duwe dosa. Ya, ojo rumongso paling suci. Ojo rumongso paling mulya, ojo rumongso paling gede. Kan seperti itu. Wastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Di dalam melaksanakan taubat itu dengan suatu keyakinan bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak mengulangi apa-apa yang dilakukan itu. Ulaika jazaa'um, orang-orang itu jazaa'uhum, pahala mereka maghfiratum mir rabbihim. Jadi tadi disebutkan di atas wasaru ila maghfiratin, ditegaskan lagi oleh Allah. Jadi pahala kebaikan kalian itu maghfiratum mir rabbihim, diampuni dosa-dosanya, dan surga tajri min tahtal anharu, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, khalidina fiha, selama-lamanya hidup di surga. Wa ni ma'ajrul amilin, sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Disebut amilin berarti ada orang yang beramal, ada orang yang memang untuk melaksanakan ini. Nah, jadi amal itu, yang dimaksud amal itu ya kalau dilaksanakan dengan sadar, dengan kemauan dan kemampuan, terus dielmoni, terus diniati sing apik, baru amal, kan gitu. Kalau enggak begitu enggak, kan gitu.